Tidak akan ada mujizat yang terjadi apabila Allah hanya menggunakan orang-orang yang sempurna, sebab memang tak ada seorang pun yang sempurna. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat kembali bersama-sama merenungkan firman-Nya yang hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh dalam iman dan mendekatkan diri kepadanya. Mari kita buka hati dan pikiran kita, biarkan firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kita hari ini. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus berbicara tentang duri dalam dagingnya, suatu bentuk penderitaan yang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi yang jelas membuat hidupnya sangat sulit. Paulus 3 kali berseru kepada Tuhan agar Tuhan mengangkat duri itu dari dirinya. Namun Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Inilah pelajaran penting bagi kita semua. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah kita, tetapi Dia memberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup bagi kita untuk menghadapinya. Seringkali, kita berpikir bahwa menyembunyikan kelemahan kita adalah cara terbaik untuk bertahan. Kita mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa kita kuat, bahwa kita mampu melakukan segalanya. Namun dalam kenyataannya, Tuhan ingin kita mengenali kelemahan kita, mengakuinya, dan menyerahkannya kepadanya. Ketika kita melakukan itu, kita membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dengan sempurna di dalam hidup kita. Pikirkanlah, sejarah Alkitab penuh dengan contoh di mana Tuhan menggunakan orang-orang yang tampaknya tidak memenuhi syarat atau memiliki kekurangan besar untuk menyatakan kemuliaannya. Musa adalah seorang yang gagap, namun ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Daud adalah seorang gembala muda yang dianggap remeh oleh keluarganya, namun ia menjadi raja yang besar. Petrus adalah seorang nelayan yang keras kepala, tetapi Tuhan memakainya untuk mendirikan gereja. Jadi, saudara-saudari, jangan takut akan kelemahan Anda. Jangan khawatir tentang keterbatasan Anda. Alih-alih akui kelemahan Anda dan biar Tuhan menggunakan kelemahan itu untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita merasa terbebani oleh tanggung jawab, oleh harapan yang terlalu tinggi, atau oleh masalah yang tampaknya tidak ada solusinya. Tetapi percayalah, justru di dalam kelemahan kita, kasih karunia Tuhan tersedia melimpah-limpah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Dan mari kita mulai dengan kesadaran bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mencoba menjadi lebih dari apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kita berusaha menjadi pahlawan super, memikul beban yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita mencoba untuk menyelesaikan semua masalah, memenuhi setiap janji, mengatasi setiap tantangan, dan bahkan kadang-kadang melampaui batas yang wajar. Namun, kenyataan yang sering kita lupakan adalah bahwa kita hanyalah manusia, ciptaan yang memiliki banyak keterbatasan. Kita tidak bisa memperbaiki setiap masalah yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa berada di 2 tempat pada waktu yang sama, dan kita tentu saja tidak bisa melakukan semua hal yang kita inginkan. Bahkan, kita tidak bisa membelanjakan uang yang tidak kita miliki. Hal ini seringkali membuat kita frustrasi dan patah semangat.
Ketika kita hidup di luar batas-batas kemampuan kita cenderung menjadi lelah dan terbebani. Bahkan secara fisik, tubuh kita seringkali menunjukkan tanda-tanda kelelahan tersebut. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 mengingatkan kita, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita seperti bejana tanah liat, lemah, rapuh, dan memiliki cacat. Namun, justru di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Mengapa? Karena dalam keterbatasan itulah kita sadar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Allah yang bekerja melalui kita. Saudara-saudari, tubuh kita, jiwa kita, seperti bejana tanah liat yang penuh dengan retakan. Kita semua pernah terluka, kita pernah gagal, dan kita membawa kelemahan itu dalam diri kita. Namun seringkali Tuhan memilih menggunakan bejana-bejana yang retak, yang rusak, untuk menyalurkan karunia dan kekuatannya yang paling besar. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari mereka yang bersedia mengakui kelemahan mereka, dan membiarkan Tuhan bekerja melalui mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bahwa Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna atau kuat dalam diri kita sendiri. Justru, di dalam setiap kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya dan bersandar pada kekuatannya yang sempurna. Jangan takut untuk mengakui kelemahan Anda, karena justru di dalam kelemahan itu, kasih karunia Tuhan akan bekerja lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan. Biarlah hari ini kita melangkah dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan yang melimpah-limpah menyertai kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang cukup untuk setiap kebutuhan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan pagi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar kita terus bisa membagikan firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Sampai bertemu lagi dalam renungan selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Ketika kami lemah, justru disitulah Engkau bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang setia, kami mengakui bahwa seringkali kami mencoba untuk memikul beban kami sendiri, mencoba menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan kami sendiri, dan pada akhirnya kami merasa lelah dan terbebani. Namun, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk rendah hati, untuk menerima keterbatasan kami, dan untuk selalu mengandalkan kekuatan-Mu. Biarlah kami tidak bergantung pada kemampuan kami yang terbatas, tetapi pada kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Tuhan, di pagi yang penuh berkat ini, kami juga berdoa agar Engkau memberi kami hikmat dan pengertian dalam menjalani hari ini. Bimbinglah setiap langkah kami, pimpinlah setiap keputusan yang kami buat, dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan setiap rencana dan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Engkau akan memberikan kami kekuatan yang kami butuhkan. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang merasa lemah, yang sedang berjuang dengan masalah hidup, kesehatan, keuangan, dan berbagai kesulitan lainnya. Sentuh hati mereka Tuhan, berikan mereka penghiburan dan kekuatan baru. Biarlah mereka juga merasakan kasih karunia-Mu yang melimpah, dan merasakan bahwa di tengah kelemahan mereka, kuasa-Mu hadir untuk mengangkat mereka. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau, kami tidak akan pernah merasa sendirian. Sertai kami sepanjang hari ini, ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu dalam setiap situasi. Jadikan hidup kami sebagai saluran berkat bagi orang lain, sehingga melalui kelemahan kami, orang lain dapat melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi hari ini, Engkau akan menyertai kami dengan kasih-Mu yang setia. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saudara-saudari, atas kebersamaan kita dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita untuk menjalani hari dengan lebih berserah kepada Tuhan. Menyadari bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa-Nya bekerja dengan sempurna. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dengan cara ini, kita bisa terus membagikan firman Tuhan dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pesan pengharapan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.